Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Lia Romlah, SPD MMPD dari SMK Negeri Kadipaten Tasikmalaya. Kali ini saya akan mengemukakan tentang permasalahan pembelajaran siswa pada sistem blok di SMKN Kadipaten Tasikmalaya. Pengertian sistem blok. Menurut Asril Majid dalam Jurnal Teknologi dan Kejuruan 2011, sistem blok merupakan pembelajaran yang menggabungkan jam studi pada tiap tatap muka suatu mata pelajaran yang sebelumnya dilakukan tiap 1 minggu sekali hingga selesai menjadi 1 minggu penuh atau lebih hingga mata pelajaran tersebut selesai dengan tolak ukur materi pada dapat tersampaikan secara maksimal dan sesuai dengan tuntutan kurikulum. Menurut Lab of Government, penjadwalan blok atau sistem blok mengatur periode kelas menjadi sedikit, tetapi lebih lama sehingga memungkinkan aktivitas pembelajaran lebih fleksibel. Tujuan sistem blok ini yaitu meningkatkan prestasi akademik siswa. Manfaat lain dari sistem ini agar moral guru dan murid lebih tinggi. Dorongan untuk menggunakan metode pembelajaran inovatif dengan beberapa gaya pembelajaran dan agar suasana sekolah semakin baik. Kelebihan dari sistem blok, baiklah menurut Lab Governance 1998 adalah sebagai berikut. Dengan sistem blok, guru mempunyai waktu lebih untuk menyelesaikan pembelajaran, melakukan ujian, atau mengevaluasi praktek siswa. Lebih banyak waktu yang tersedia untuk mengembangkan konsep, mencoba berbagai model pembelajaran. Yang kedua, dengan sistem blok menjadikan siswa dapat berkonsentrasi pada pelajaran dan menggali lebih mendalam. Yang ketiga, memungkinkan siswa untuk menyelesaikan pelajaran dengan cepat dan dapat mengambil pelajaran berikutnya. Yang keempat, kolaborasi antara guru dimungkinkan karena penjadwalan blok memberi mereka waktu yang panjang sehingga dapat bertukar ide dan strategi. Yang kelima, meningkatnya nilai dan pemahaman siswa karena siswa dapat belajar banyak di kelas dan lebih mampu memusatkan perhatian pada pelajaran mereka. Yang keenam, meningkatkan disiplin siswa. Guru merasa mampu menangani perilaku siswa karena memiliki waktu yang cukup untuk mengatasi masalah di kelas dan memiliki hubungan yang kuat dengan siswa. Adapun kekurangan dari sistem blok ini, menurut Lab Governor 1998 mengemukakan sebagai berikut. Yang pertama, siswa lupa dengan pelajaran mereka karena subjek yang berhubungan tidak dipelajari secara berurutan. Yang kedua, dengan sistem blok tidak akan maksimal jika guru tidak mempersiapkan kelas dan menggunakan model pembelajaran yang bervariasi. Yang ketiga, absen sulit dilakukan karena siswa tidak hadir dalam satu tatap muka, mereka mungkin kesulitan untuk mengejar. Menurut North Carolina Public School menambahkan kekurangan dari sistem blok itu yaitu pertama, siswa menjadi mudah bosan. Yang kedua, siswa kesulitan untuk mengejar subjek pelajaran. Hal yang serupa juga diungkapkan oleh Asril Majid tahun 2014 bahwa kekurangan dari sistem blok diantaranya pertama, permasalahan pada ingatan peserta didik, di mana peserta didik akan menerima sebuah mata pelajaran hanya dalam beberapa waktu saja, misalkan hanya 1 minggu, dan tidak akan berulang pada waktu selanjutnya. Hal inilah yang dianggap akan mampu menyebabkan ingatan pada mata pelajaran tersebut menjadi tidak permanen ada pada siswa. Yang kedua,
Akan sulit bagi siswa jika tidak dapat mengikuti pembelajaran, walaupun hanya sekali saja. Hal ini dikarenakan dalam sekali pertemuan tatap muka akan berlangsung lebih lama daripada dalam model penjadwalan tradisional. Kemudian permasalahan yang terjadi pada siswa di SMKN Kadipaten dengan sistem blok ini, yang pertama, siswa merasa bosan dan ngantuk dengan jam pelajaran yang terlalu lama, apalagi kalau waktunya 10 jam pelajaran. Ini artinya seharian mereka belajar dengan mata pelajaran yang sama. Yang kedua, siswa merasa jenuh selama 1 minggu ketemu dengan mata pelajaran yang sama. Ya, seperti mata pelajaran saya misalnya dalam 1 minggu ini dari Senin sampai Jumat, terus matematika. Jadi tidak ada terselingi oleh materi pelajaran lain. Yang ketiga, materi pelajaran yang sudah disampaikan mudah terlupakan karena tergantikan oleh pelajaran yang baru, apalagi dengan ditambah daring. Yang keempat, siswa merasa sulit mengejar pelajaran apabila tidak mengikuti satu pertemuan saja, karena waktu untuk tatap muka berlangsung lebih lama. Nah, jadi maksudnya ini siswa akan sangat ketinggalan kalau misalnya satu hari mereka tidak sekolah. Kemudian, hasil observasi yang saya lakukan terhadap siswa, pertama, materi pelajaran sulit dipahami hanya dalam waktu satu pertemuan saja, apalagi dengan ditambah daring, dengan terkadang banyak kendala, terutama di masalah jaringan internet. Misalnya tidak ada sinyal dan tidak ada kuota. Yang kedua, pelajaran yang sudah disampaikan akan mudah terlupakan karena tergantikan dengan materi pelajaran yang baru. Jadi maksudnya, apabila saya menyampaikan satu bahasan, itu kan full di satu hari. Besoknya itu dengan daring diganti lagi materinya. Yang ketiga, ketika jam pelajaran sudah lewat tengah hari, terkendala dengan rasa kantuk dan lelah. Jadi kalau misalnya sehabis duhur, mereka akan kelihatan sangat lelah sekali dan merasa ngantuk. Solusi yang bisa saya pergunakan dengan permasalahan yang saya temui di lapangan. Yang pertama, saya sebagai guru harus memilih metode yang tepat. Jadi guru sebagai pendidik diwajibkan memilih metode yang tepat, diusahakan metode yang diterapkan dapat membuat siswa menjadi lebih aktif, sehingga proses belajar mengajar tidak membosankan bagi siswa. Misalnya dengan metode diskusi. Nah, kalau dengan metode diskusi, siswa itu akan lebih semangat karena berkumpul bersama teman-temannya, membicarakan atau mendiskusikan satu permasalahan yang guru sajikan. Yang kedua, pemilihan media yang tepat. Guru sebagai pendidik, pemilihan media yang tepat. Guru sebagai pendidik diusahakan sebisa mungkin memikirkan media apa yang cocok untuk digunakan pada proses belajar mengajar. Tujuan dari penggunaan media sendiri adalah agar siswa dapat menyerap pelajaran yang diajarkan secara aktual tanpa merasa jenuh serta ikut bereksperimen. Kemudian yang ketiga, mengadakan simulasi-simulasi. Hal ini diperlukan di tengah-tengah proses belajar mengajar. Pilihlah simulasi yang bisa membangkitkan semangat siswa ketika belajar. Bisa dengan mengadakan kuisis, jamboard, atau misalnya diselingi dengan ice breaking. Yang keempat, lakukan kegiatan belajar mengajar di luar atau outdoor. Jangan hanya melakukan proses belajar mengajar di ruang kelas. Manfaatkan lokasi yang ada. Cobalah sesekali melakukan proses belajar mengajar di luar kelas agar siswa tidak merasa jenuh dan dengan suasana kelas. Yang kelima, pendekatan terhadap siswa. Guru sebagai pendidik diharapkan mampu melakukan pendekatan
terhadap siswa agar siswa tidak merasa sungkan untuk bertanya hal tersebut akan membuat siswa menjadi lebih aktif. Jadi kita mesti mendekatkan dengan siswa, kita mesti bisa menyelami dengan keadaan siswa yang sebenarnya seperti apa. Nah, itulah mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.